Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di Leo Ikals Podcast. Dan buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini ngebahas tentang hal-hal sederhana yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua tentunya ya, dari keseharian yang tentunya kita alami ya. Dan kali ini teman-teman berbicara tentang zona nyaman. Tapi mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Biasanya kan keluar dari zona nyaman, tapi kalau ini memperluas zona nyaman. Jadi teman-teman gak usah keluar ya dari zona nyaman. Kalau udah nyaman, ya udah, gimana caranya berpikir kita tuh bisa melebarkan, bisa meluaskan rasa nyaman ini. Maksud gimana sih gitu kan? Ya buat teman-teman yang mungkin sudah berkarir gitu kan, tentu sudah tahu dong ya arti dari zona nyaman. Zona nyaman di sini artinya kita tuh udah enjoy gitu, kita tuh enjoy banget ngejalanin sesuatu yang kita jalani gitu. Misalkan nih contohnya, saya nulis nih, lebih tepatnya sih lebih spesifiknya nulis cerpen gitu. Saya seneng banget gitu kan nulis cerpen, setiap hari itu kan nulis cerpen, atau seminggu sekali tuh nulis cerpen. Ketika ada event atau nggak ada event, nulis cerpen aja gitu. Nah itu udah nyaman banget kan, karena kenapa bisa dibilang nyaman? Karena itu sesuatu yang sudah dilatih, sudah dilakukan berulang-ulang kali gitu. Oh berarti kan udah tahu sistematikanya, sudah tahu prosesnya sampai jadi itu seperti apa sih nulis cerpen itu gitu. Mungkin buat teman-teman udah ngerasain juga ya di lain bidang juga sih, misalkan di nyanyi atau di apa gitu. Oh, udah sering banget nih, udah dijalanin, mungkin bahkan kalau sudah 1 tahunan gitu kan menjalani proses itu, ya udah nggak asing banget gitu kan. Kayak ngedit video juga kan itu kayaknya ya hanya butuh kebiasaan aja sih, konsisten aja. Edit video juga kan bisa, edit video, edit foto gitu misalkan. Seperti juga mungkin bisa dibilang kebiasaan juga lah. Nah kembali lagi ke cerpen gitu, karena saya nih kebiasaan ataupun seneng banget nulis cerpen gitu. Maka kalau misalkan tidak dilatih untuk nulis karya, jenis karya tulis lainnya, contoh artikel gitu, ya kemampuan nulisnya ya hanya sebatas cerpen. Ketika diminta nulis karya tulis dalam bentuk yang lain, misalkan artikel, esai, bahkan misalkan buku seperti novel gitu karyanya, ataupun karya tulis yang lainnya gitu, itu kan pasti akan ada rasa tidak nyaman lagi teman-teman. Nah ada rasa tidak nyaman itu artinya itu sudah mulai keluar dari zona nyamannya itu ya. Misalkan udah kita misalkan bikin lingkaran gitu. Nah lingkaran ini adalah zona nyaman kita nih, karena kita sudah sering membuat cerpen tadi segala macam, prosesnya udah tahu gitu. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat artikel contohnya, tiba-tiba mungkin ada job teman-teman jadi penulis di media online berupa artikel atau berita gitu, misalnya jadi wartawan. Kan itu di luar dari kebiasaan, itu artinya di luar dari zona nyaman itu. Nah itulah keluar dari zona nyaman itu artinya kita tuh memperluas zona nyaman sih lebih tepatnya. Kalau kita keluar kan kayak kita tuh pindah lagi, ya kan, pindah lagi. Tapi kalau ini circle globalnya itu, circle luasnya itu, atau lingkaran lebih luas itu masih lingkup yang sama sebenarnya, cuman ya memperluas aja kemampuan. Kan basically-nya adalah nulis, tapi kita memperluas di bidang yang sedang kita geluti ini, cara cakupan besarnya gitu, memperluas zona nyaman. Jadi lebih ke situ sih kalau saya nih teman-teman ya, arti meluaskan zona nyaman itu. Jadi ditambah lagi setelah artikel, kemampuan kayak tadi esai, bikin kolom misalkan, atau bikin berita gitu. Nah disitulah kita memperluas zona nyaman, sehingga kemampuan nulis kita tuh akan terasah. Jadi nggak diragukan lah gitu kemampuan nulisnya, karena semua hal sudah pernah kita lakuin. Kita pun dalam berkarya pun jadi nggak ragu gitu.
misalkan diminta suruh nulis jenis karya tulis ini, oke, gitu kan, karena zona nyaman itu sudah diperluas. Yang tadinya cuman bisanya cerpen doang, tapi sudah makin meluas. Nah itu makanya penting sih teman-teman ya untuk memperluas zona nyaman di bidang yang sedang kita geluti, supaya ya tadi itu lebih percaya diri, ya jelas ya. Karena ketika kita melangkah itu kan, peluang-peluang itu akan semakin terbuka ketika kita tuh memang ya zona nyaman yang sedang kita jalan ataupun bidang yang kita geluti itu kemampuannya meluas gitu. Artinya skill, pengetahuan di situ ya. Berarti ada 3 hal sih. Ada 3 hal nih teman-teman ya. Untuk memperluas zona nyaman itu yang pertama adalah perluas pengetahuan. Ya kita ulik dulu dong artikel, ulik dulu karya tulis yang lain gitu. Kita pelajari, kita oh seperti ini loh gitu. Belajar nulis itu, kalau nulis ya ini dalam konteks nulis ataupun dalam konteks karya lain juga sama sih. Kita belajar dari karya orang lain dulu, itu penting banget. Kita lihat nih karya yang memang itu sudah viral, sudah masuk bestseller misalkan kalau buku gitu. Nah itu yang layak untuk kita jadikan contoh lah gitu, role modelnya gitu. Kita baca-baca karya orang dulu, kita belajar dari situ, itu lebih mantap sih untuk mengetahui bidang yang kita geluti ini gitu. Atau teman-teman selain memang membaca karyanya orang itu, kalau memang berkesempatan lebih bagus lagi sih belajar dari orangnya langsung. Kan nulis gitu kan, kesempatan belajar sama Raditya Dika misalkan, sama Terry Lee, wow itu lebih mantap ya. Atau misalkan di sekitar kita nih yang kira-kira karyanya udah bagus gitu kan, ya kita datangin dia gitu, ajak sharing, ajak ngopi gitu kan, ibaratnya seperti itu lebih mantap lagi. Karena belajar itu yang lebih bagus itu ada tutornya, ada gurunya gitu. Atau minimalnya tadi itulah, belilah karyanya orang-orang yang sudah sukses itu, kita pelajari, oh gini loh cara kepenulisannya, cara nyanyinya seperti ini gitu. Jadi coba perluas pengetahuan. Yang kedua, perluas skill ya. Kita udah tahu nih teknik tulisannya itu, gaya tulisannya misalnya, ya kita lakuin. Jangan cuma sebatas ilmu itu sebatas di otak aja, cukup tahu aja lah gitu. Kita harus lakukan itu, kita harus latih terus. Percuma kalau kita tahu nih artikel kayak gimana sih gitu kan, cara nulis artikel kayak gimana kita tahu, bla 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 gitu. Percuma juga kalau kita nggak bisa menuliskannya, suruh nulis kita bingung. Nah jadi penting itu skill yang kedua teman-teman ya, di bidang apapun. Nyanyi juga gitu kan ya, kita udah tahu nih teknik nyanyi Judika kayak gini gitu kan, cara belajarnya Judika kayak gini. Ya percuma kalau kita nggak ngelatih ilmu itu di dalam skill kita gitu, bidang kita tadi, itu tidak akan menjadi sebuah skill atau keterampilan nanti kalau kita tidak membiasakannya di dalam kita berkarir tadi. Sama yang terakhir adalah perluas network, perluas pertemanan. Ya kuncinya kolaborasi dan silaturahmi. Ya ini dengan kita memperluas itu kan kita akan terus tuh memperluas. Misalkan tadi tuh ya di bidang kepenulisan itu kan kita harus kenalin tuh banyak orang yang bergelut di situ loh, yang lebih senior dibandingkan kita gitu, lebih berpengalaman daripada kita. Itu akan membuat kita tuh akan terus termotivasi gitu. Jadi nggak ya santai-santai aja gitu. Oh ternyata karya yang bagus kayak gini loh gitu, dapat kritikan nih, lo karya lo kurang bagus nih, itu jadi tahu gitu. Ya kita harus berkomunitas misalkan, itu salah satunya sih. Atau ikut kelas-kelas, kan sekarang kan tuh banyak ya kelas-kelas nulis segala macam gitu. Itu bisa memperluas zona nyaman. Jadi 3 hal itu sih teman-teman ya. Jadi intinya sih di podcast kali ini saya ingin mengajak teman-teman, ayolah mulailah, nggak usah keluar dari zona nyaman, kita cukup perlebar atau perluas aja gitu zona nyaman kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing kita bermanfaat nih di kesempatan atau di episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita gelutin
akan menjadi sesuatu hal yang besar di kedepannya, yang bisa membuat kita tuh mampu berkarya dan berdaya lewat karya itu yang sedang saya sendiri pun lakukan, dan teman-teman juga tentunya seperti itu. Bisa hidup dari karya itu wow banget ya. Keinginan semua orang sih kayaknya gitu, ngejalanin karya, ngejalanin dari sesuatu yang kita senengin jadi karya, kemudian kita bisa berdaya dari situ. Wow. Surga dunia. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Stay tune ya. Podcast Deika tentunya bisa teman-teman dengerin di Anchor ataupun di Spotify dan juga di YouTube, di Leikas YouTube-nya ya. Thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.